Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sahabat BTV. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Nggak ada keluhan flu, batuk, pilek nggak? Takutnya bawa program obat ya, takutnya ngobrol kesehatan. Tapi kita nggak akan ngobrol kesehatan hari ini. Kita di ngobrol prestasi barengan sama wanita ini lagi. Karena tidak ada gantinya yang lain. Bersama sama Puspa hari ini akan sama bintang tamu yang spesial banget karena jadi keren banget, punya banyak sekali medali-medali kayaknya di rumahnya ya, sampai waktu baca nih skripnya tuh kayak wah banyak banget di prestasinya. Yang suka berenang, nah mungkin sama juga nih sama bintang tamu kita yang satu ini. Dia kecil-kecil cabai rawit tapi ternyata pandai berenang gitu ya. Berenang di mana? Kayaknya berenang kolam renang, berenang di laut. Ternyata di pelaut, enggak. Di sebelah aku ada Ayas. Halo Ayas. Nah, hari ini bakal ngobrol sama Ayas. Tema kita hari ini kecil-kecil jagoan kolam ya. Cerita sang juara renang. Tapi sebelum itu kenalan dulu kali ya, kenalan dulu. Mungkin pemirsa di rumah nih belum banyak yang kenal nih sama si Ayas. Ayas, coba kenalan dulu sama siapa teman-temannya di rumah. Halo teman-teman, nama aku Kaska Ayas Pranasti, dipanggil Ayas, kelas 3 SD. Hobinya apa? Berenang. Berenang. Iyalah pasti, dia kan jago berenang, pasti hobinya berenang. Ayas udah suka berenang dari kapan sih ya? 2022, berarti 2022 umur Ayas berapa tuh ya? Umur berapa? Berapa ya? 25, 24, 23, 22. Oh berarti umur 5 tahunan ya? Umur 5 tahun. Oh, umur 5 tahun udah bisa berenang? Ih, keren. Kamu yang lagi main handphone, umur 5 tahun bisa apa? Nah, terakhir Ayas itu menang medali emas untuk gaya kupu-kupu ya Ayas ya? Kupu-kupu 50 meter sama medali perunggu di gaya bebas 50 meter juga. Ini yang lagi dipakai sama Ayas nih yang gaya kupu-kupu ya? Coba tunjukin dong ke teman-teman di rumah. Ini baru ngangkat medali gitu. Gimana kemarin waktu menang ini yang medali emas? Senang nggak? Senangnya gimana waktu kemarin? Waktu ternyata Ayas yang menang waktu itu, perasaannya gimana? Senang banget ya. Kamu sampai lompat nggak? Enggak ya? Oh enggak, tapi senang ya waktu itu ya. Tapi kan ini kan kejuaraan provinsi kan banyak yang ikut tuh. Banyak kan pasti yang ikut. Mungkin ada juga yang lebih besar umurnya dari Ayas, badannya juga banyak yang besar, atau mungkin ada juga yang sebaya sama Ayas. Gimana tuh Ayas kemarin ngeliat lawan-lawannya Ayas waktu itu? Terkejut. Terkejutnya kenapa emang? Pesaingnya banyak banget. Masih ingat nggak Ayas waktu itu? Yang Ayas ingat kenapa dia tuh bisa jadi yang terberat gitu? Kayak susah takut gitu ngelaut ini, terus bersaing sama si orang ini. Kenapa? Karena dia besar? Oh iya. Oh iya, waktu itu kan besar. Ayah sendiri yang kecil. Oh iya. Walah, ya ampun. Coba cek aku. Banyak ada temennya yang kecil. Tapi gaya kupu-kupu aku nggak begitu tahu soal renang. Kalau gaya bebas tuh ya yang kayak gini kan sih. Kalau kupu-kupu tuh kayak gimana sih? Oh kayak kupu-kupu gitu ya. Nah, waktu kejur prof ya, waktu Ayas ikut kejur prof kemarin, latihannya berapa lama? 2 jam lebih sehari. Oh iya, sehari 2 jam lebih itu nggak keriput dengan temen-temen. Jadi biasanya suka keriput ya. 2 jam lebih Ayas latihan biasanya sehari. Itu berapa lama biasanya? Sebulan? 2 minggu? 5 kali. Sebulan 5 kali? Oh seminggu 5 kali. Oh banyak juga ya. Agak keriput juga itu tangan. Tapi
kan ayah sebelumnya udah ikut yang lain-lain juga kan, kayak ada swimming competition yang punya klubnya gitu kan, pernah ikut yang lain-lain juga. Kenapa sih waktu itu ayah berani ikut yang kejuaraan provinsi kan lawannya banyak, kenapa waktu itu ayah berani ikut? Oh, karena mau mendapatkan medalinya ya. Berarti pede dong, percaya diri dong ayah waktu itu ya. Itu memang yang paling penting tuh kadang cari PD-nya gitu ya. Karena banyak anak-anak nggak pede, ini contohnya yang nggak pede. Tuh pernah jadi anak kecil yang tidak pede juga yang di belakang kamera ya. Tapi nggak cuma medali emas, ini ayah juga. Ini yang medali perunggu ya, ya. Ini yang untuk gaya bebas 50 meter. Keren banget ya. Itu sangat bangga banget pasti orang tua kamu yang ada di balik layar itu ya. Nah, ini seru banget karena banyak nih anak-anak sekarang yang lagi suka-suka olahraga. Salah satu kayak ayah, saya itu masih 9 tahun, ya berenang udah dari umur 5 tahun. Karena akhirnya fokus ya, akhirnya sampai kejuaraan dan segala macam ya. Mungkin parents yang ada di rumah mungkin mau coba juga kayak ayah bisa latihan renang dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong soal renang, memang kalau dari awal ayah memang suka renang atau disuruh mama papa waktu itu? Orang suka renang. Terus waktu suka renang, pas pengen ikut belajar renang itu bilangnya gimana ke mama papa? Mama aku pengen renang. Iya gitu. Terus apa kata mamanya? Oh boleh. Bukannya oh nggak boleh, nggak gitu ya? Oh dibolehin sama mama waktu itu. Akhirnya belajar renang waktu itu ya, waktu umur 5 tahun ya. Langsung bisa? Atau belum bisa dulu? Oh masih pemula. Pernah tenggelam nggak ya? Oh jangan. Karena kadang suka aja kalau walaupun di kolam renang kadang kayak ya udah gitu tenggelam aja gitu. Nah kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Ayes nih pemirsa ya, masih bakalan tanya-tanya. Dan sebelum dari kejur prof itu si Ayah ini juga ikut Palembang Short Course Swimming Championship. Nah itu ada banyak banget juara-juaranya. Nah nanti kita akan coba tanya-tanya lebih banyak sama Ayah. Jadi kita lebih banyak ceritanya. Kalau itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ngobrol prestasi. Nah pemirsa, tadi kita udah lihat cuplikan sedikit video Ayah waktu ada short course swimming championship waktu itu di Palembang ya Yas ya itu. Nah itu tadi ada klipnya sedikit, clippers kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah ini aku dengar-dengar juga kalau misalkan Ayah waktu tanya waktu di Palembang itu dapat banyak banget juara juga ya Yas ya. Apa aja ya juaranya waktu itu? Masih ingat? Apa aja? Juara 1 gaya bebas, juara 1 gaya rendah, juara 1 gaya kupu-kupu, juara 1 gaya lopus, gaya papan bebas, juara 3 melapis gaya gunung, juara 3 gaya bebas. Wah, ada 6 tuh ya, ada 6, juara satunya 4, juara 3-nya 2. Tapi memang gimana nih kamu kemarin waktu kejuaraannya waktu itu, deg-degan nggak? Oh deg-degan, rame nggak waktu itu? Rame, ada berapa orang kira-kira? Ada 1000?
Enggak. Oh iya. Lebih dari 1.000 orang, penuh tuh kolamnya. Oh ya, by the way, kan itu di Palembang ya, udah sebelum kejadian yang terakhirnya Ayas. Gimana ya, waktu itu seru nggak? Serunya kenapa? Banyak orang datang. Yang kamu ingat nggak ada yang dari mana-mana orangnya? Ada yang dari Suruh. Oh ada juga. Terus dari mana lagi teman-teman Ayas yang lain? Di mana? Banyak. Yang dari Bengkulu juga banyak. Kalau dari Palembang ada nggak teman Ayas juga? Oh nggak ada. Ayas nggak teman. Nggak ya, bercanda. Tapi gimana kemarin waktu yang di Palembang kan Ayas dapat banyak nih. Berarti Ayas ikut semua ya, ikut rata-rata beberapa kategori gitu ya Yas ya, untuk lomba-lombanya. Gimana tuh kan Ayas harus belajar banyak tuh akhirnya. Tantangan itu yang bikin menantang tuh apa waktu lomba kemarin? Yang bikin menantang kayak yang bikin kamu apakah karena latihannya berat gitu jadinya harus latihan lebih keras waktu itu atau gimana? Lomba ini Palembang dong. Tapi memang latihannya berat nggak menurut Ayas waktu itu untuk Palembang? Oh iya. Tapi memang Ayas tuh bisa semua gaya ya kalau berenang. Gitu. Kita coba berenang di sini ya. Katanya udah contohin kayak kupu-kupu. Ada gaya bebas. Kalau gaya dada nggak susah ya sebenarnya kita mau mempraktekkan gaya dada di sini gitu. Nah, tapi kalau misalkan lomba yang terakhir Ayas di Kendal sama di Palembang ya, yang paling seru menurut Ayas yang mana? Enggak, yang paling seru yang di Palembang apa yang di Kendal kemarin? Oh di Palembang, karena ke Palembang ya? Oh iya. Karena jalan-jalan, karena kalau ke Jurprof di sini gitu ya. Tapi kan kalau Palembang yang lawan-lawannya Ayas umurnya sama atau ada yang gede-gedenya juga ya? Oh sama, 9 tahun. Ada yang lebih kecil dari Ayas juga? Ada kali, oh Ayas nggak tahu gitu. Tapi kayaknya tinggi-tingginya sama gitu kayak Ayas ya. Okay. Aku juga dulu atlet renang loh. Percaya nggak kamu? Enggak ya. Aku atlet renang. Dulu aku berenangnya di Sungai Bengkulu. Yang sekarang tuh udah jadi kawasan kota tua. Nah, itu aku berenangnya di situ. Tuh gaya bebas sama gaya batu dan keong. Jadi di bawah tenggelam ternyata. Aduh amit jangan deh dok, jangan. Tapi kan Ayas sih menang terus nih ya. Ini yang Palembang menangnya banyak, terus yang Jurprof juga dapat emas, dapat perunggu juga. Apa sih ya tipsnya biar bisa menang? Latihan. Emang Ayas sering latihan? Oh iya. Latihannya biasanya apa aja dulu? Apa aja tuh rutin? Dan yang pertama biasanya ngapain kalau latihan? Ya apa dulu? Aku misalnya pemanasan dulu. Pemanasannya gimana? Pemanasan biasa. Ada disuruh lari keliling kolam berenang nggak? Oh ada. Sering itu lari. Terus habis lari langsung berenang nggak? Oh ya langsung berenang. Gaya apa biasanya kalau mau latihan? Semuanya. Gaya favorit Ayas? Saya pakai papan. Aduh ya sih. Kalau aku kayaknya di atas papan itu kalau berenang. Bukan pegang papan tapi di atas papannya biar tetap ada di atas gitu ya. Oke, seru banget. Kenapa Ayas? Batuk. Masuk angin ya. Kalau masuk angin bilang nanti Kak kerokin. Jangan dong ya. Banyak pengobatan zaman sekarang karena masih pakai kerok-kerokan. Nah, ini kita masih bakal ngobrol sama Ayas. Kita masih punya satu segmen terakhir lagi di sini. Masih ngobrol-ngobrol soal renang sama Ayas. Hari ini jangan kemana-mana, tetap bersama di Ngobrol Prestasi.
Pemirsa masih di ngobrol prestasi dan masih sama Ayas juga. Halo lagi dong. Halo. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol sama Ayas. Tadi di awal kita udah cerita waktu Ayas menang emas sama perunggu di Kejut Prof ya Ayas ya. Sama juga tadi kita sempat lihat juga cuplikannya sama Ayas yang tanding di Palembang ya Ayas ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan, tadi kan Ayas sempat bilang kalau mau juara tuh latihannya harus latihan terus ya, latihan terus harus kerja keras juga. Emang Ayas biasanya latihannya tuh berapa kali? Hari apa aja biasanya Ayas kalau latihan? Kemudian saya sadar kamus Oh ya, 5 kali berarti. 5 kali seminggu. Jam berapa tuh biasanya Ayas? Jam berapa biasanya Ayas latihan? Setengah 4. Tapi kan Ayas sekolah tuh gak paginya. Masuk siang. Lah, terus pulangnya langsung berenang. Walah, emang gak capek? Enggak. Apa kamu memang gak ada capeknya? Enggak ngantuk pas di sekolah enggak? Ngantuk. Ibu guru, mohon maaf ya, Ibu guru ya. Tapi gimana, kan harus latihan keras itu, kan harus latihan terus. Tapi nilainya aman ya sekolah ya, aman, pintar ya di sekolah. Ya alhamdulillah ya, kak. Tapi pernah nggak sih ya Ayas tuh kayak nggak mood latihan, pernah nggak? Kadang. Kenapa biasanya jadi nggak mood? Capek. Terus kalau nggak latihan emang dibolehin nggak latihan sama tempat? Kalau misalkan nggak mau lah latihan, capek. Oh iya. Ya iya kan Ayas yang mau. Kan Ayas yang mau berenang. Tapi biasanya istirahat atau tetap latihan? Tetap latihan. Walaupun ya mood. Tergantung mood enggak? Manyun-manyun berarti sama teman-temannya. Tapi banyakkan moodnya atau enggak moodnya kalau latihan berenang? Banyakkan moodnya, karena memang Ayah pengen ya gitu ya, pengennya berenang gitu. Tapi Ayah nggak mau coba olahraga lain ya? Kan sekarang tuh ada apa ya, push bike. Nggak mau, kamu nggak mau, aku mau. Kalau umur aku 9 tahun dan disuruh push bike, aku mau. sepeda. Kenapa? Kenapa? Oh pernah jatuh? Walah, pernah jatuh tuh nggak mau naik sepeda lagi. Oh di sini, oh sini luka besar. Jatuh di mana, masih inget nggak? Nggak tahu. Udah lupa, makanya Ais nggak mau naik sepeda lagi. Kalau yang lain deh, olahraga lain ada nggak Ayah yang pengen? Atau nari kayak Ya ini. apa dong? Terus apa dong olahraganya? Renang. Oh tetap renang. Nggak mau coba yang lain? Tidak. Sepak bola. Enggak suka. Kalau Sepak bola. sepak bola nggak mau. Kalau volley nggak mau. Terus Ayah di sekolah kalau jam pelajaran olahraga belajar apa? Lari-lari aja. Kan kalau berenang agak sulit dan menemukan fasilitas olahraga renang di sekolah gitu. Terus Ayah nggak mau coba yang lain gitu? Tetap nggak mau. Tetap mau renang aja. Selama-lamanya. Cita-cita Ayas emangnya pengen jadi apa sih, Yas? Tidak. Oh iya. Terus mau berenang. Harusnya skydiving Ayas itu. Begitu dia turun dari pesawat langsung skydiving. Oh pengen jadi pilot. Emang kok Ayas tahu ada profesi namanya pilot kan? Ayas tahu dari mana? Emang Ayas pernah naik pesawat? Oh iya. Terus apa? Dari kecil? Dari segini? Dari Ayas segini? Dari umur 3 tahun. Oh 3 tahun. Segede mana Ayas umur 3 tahun? Nanti kan nggak segede
gini? Jadi anak Ada adanya di situ ya. Pengen jadi pilot, nggak mau jadi atlet renang. Kan ayah hobinya berenang. kamu sih Mau. Terus kalau mau jadi pilot, mau aja. Tapi kalau jadi atlet renang mau. Kalau disuruh pilih atlet renang atau pilot, pilih yang mana? Cuma boleh satu. Kalau jadi pilot nggak bisa jadi atlet renang, nggak bisa berenang lagi. Kalau misalnya jadi atlet renang, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa jadi pilot. kalau penyakit terima di sini aku asli Harus pilih sekarang, harus pilih sekarang Atlet. dulu. Atlet. Tetap kalah ya pilot ya sama yang dia suka, tapi nggak tahu yang mungkin menginjak usia quarter life crisis the 25 tuh semua berubah. Nanti kayak umur. Ayas, bakalan ikut kejuaraan apa lagi? Atau lagi istirahat aja? Atau nanti ada kejuaraan yang pengen Ayas ikutin nanti? Ada nggak? terus di sekolah Ada. Apa? bilang Oh di Lampung. Jauh-jauh ya. Oh di Lampung. Di Lampung itu ikut kategori apa ya? Enggak. Kamu nggak tahu, belum tahu. Itu kapan ya libur sekolah? Bulan ini ya? Bulan Juli ya? Oh bulan Juli. Oh bulan Juli. Betul, harus latihan keras dong. Harus latihan terus. Jangan malas, jangan capek. Ya? Oke? Nah, kan Ayah cita-citanya pengen jadi atlet renang. Terus dari sekarang juga Ayah sudah capek latihan terus, dikasih tempat untuk latihan sama orang tuanya juga. Mungkin mereka di rumah mungkin punya keluarga, ponakan atau anak sendiri yang juga mungkin punya passion yang sama mungkin ya. Bisa nih coba dari daftarin mungkin kayak klub-klub gitu ya. Kan Ayah ikut klub ya? Ikut klub renang juga. Klub renang. Oh enggak lagi. Terus kamu latihannya gimana? Privat. Di mana biasa latihannya? hampir Kemudian, oh agak jauh juga kalau dari rumah. Dari kantor sini pun jauh, tapi nggak pernah. Hampirnya di mana sih? Ini ya sih Sungai Rupat ya? Iya kan? Oh iya benar. Berarti aku masih ingat pernah latihan itu di mana. Nah mungkin biar termotivasi juga kayak Ayas ini umurnya 9 tahun baru ya, tapi udah punya banyak banget segudang prestasi karena katanya di rumah tuh banyak banget medalinya Ayas, penuh, tau gak tahu di mana. Mungkin bisa ya dicoba kalau misalkan ada keluarga atau anak-anak kecil bocil-bocil di rumah yang pengen nyalurin hobinya ke olahraga, ke berenang, itu bisa kayak si Ayas ini ya. Oke, Ayas semangat ya latihan renangnya, nggak boleh capek-capek, janji dulu. Jadi nggak capek ya? Iya. Bilang ke situ. iya Janji nggak capek renang, mau ikut kejuaraan lagi gitu. Biar nanti bisa ikut-ikut yang lebih tinggi lagi gitu ya Yas ya. Karena mau jadi atlet renang. Oke deh, kalau gitu kita udah ngobrol sama Ayas. Keren banget, aku pun minder sama anak umur 9 tahun ini. Aku pun berenangnya masih ya gitulah. Tapi ya boleh lah kalau misalnya di 1 meter 2 meter masih oke lah. Ayo semangat sekolahnya, terus semangat juga les renangnya, latihannya. Semoga nanti buat di Lampung ya, di Lampung nanti Ayah bisa dapat juara lagi yang banyak, bawa medali yang banyak, biar bingung di rumah mau taruhnya di mana lagi medali ya. Kalau gitu pemirsa kita terima kasih banyak sudah pantengin kita dan ngobrol-ngobrol tadi dari awal sampai akhir menurut kita di channel Ngota Ngobrol Prestasi. Sampai ketemu lagi di Ngota episode selanjutnya yang episodenya sedang menunggu, banyak sekali, ada 1000 episode yang menunggu, jadi tungguin aja, ada banyak banget yang keren-keren juga sama kayak Ayas yang kita hadirkan di Ngota Ngobrol Prestasi. Kalau gitu thank you, aku bisa pamit dan tim juga nih yang di belakang nih pamit undur diri, sampai ketemu lagi, dadah.